Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Simbiosis adalah interaksi biologis di antara organisme yang berbeda. Ada beberapa simbiosis yang terjadi di antara organisme, tapi yang cukup dikenal ada 3. Yang pertama, simbiosis parasitisme, di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan pihak lain mendapatkan kerugian. Contoh dalam dunia binatang yaitu lalat yang menaruh telur pada ulat. Larva lalat mendapatkan makanan dari tubuh ulat, dan ulat akan mati karena parasit yang ada di tubuhnya. Contoh lainnya adalah hyena yang merebut makanan dari hewan lainnya setelah mereka bekerja keras dalam menaklukkan mangsanya. Yang kedua, simbiosis komensalisme, di mana pihak satu mendapatkan untung dan pihak lain tidak mendapatkan untung, tapi mereka juga tidak mendapatkan kerugian. Contohnya, jakal yang numpang makan saat singa sedang makan. Jakal mendapatkan makanan gratis, sementara singa tidak merasa dirugikan karena jakal hanya mengambil sisa makanan kecil yang tidak dimakan oleh singa. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Kedua belah pihak mendapat keuntungan dari hubungannya. Nah, dalam video ini, admin akan membagikan beberapa contoh simbiosis mutualisme dalam dunia binatang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Warthog dan Mongos. Warthog dan Mongos adalah 2 hewan yang berbeda jenis. Keduanya tidak saling menyerang ataupun saling memangsa. Selain karena perbedaan jenis makanan, keduanya juga punya hubungan yang saling menguntungkan. Warthog punya masalah dengan kutu dan serangga yang mengganggu di sekitar kulitnya. Parasit yang sering bersembunyi pada bulu warthog membuat mereka sangat terganggu. Warthog tidak bisa menyingkirkan kutu di tubuhnya. Jika dibiarkan, parasit itu bisa menyebabkan masalah kesehatan pada tubuh warthog. Untungnya ada para mongos yang membantu mereka. Warthog akan membiarkan para mongos mengeksplorasi tubuhnya agar kutu yang mengganggu bisa dibasmi. Kutu itu juga menjadi makanan bagi para mongos. Dalam hubungan itu, warthog mendapatkan keuntungan karena kutu di tubuhnya menghilang. Dan mongos untung karena mendapat makanan berupa kutu di tubuh warthog. Kerbau dan burung. Sama seperti warthog, kerbau juga punya masalah dengan kutu di tubuhnya. Bahkan, kutu parasit itu bisa menyebabkan masalah serius jika dibiarkan. Mereka bisa saja menyebabkan infeksi pada kulit kerbau. Kerbau tidak bisa menyingkirkan kutu pengganggu itu. Untungnya ada burung oxpecker dan beberapa burung sejenis lainnya. Burung-burung itu akan hinggap di tubuh kerbau. Mereka akan mencari kutu yang ada di tubuh kerbau. Lalu para burung itu akan memakannya. Burung oxpecker bukan hanya melakukan simbiosis dengan para kerbau. Hewan besar lain seperti badak, kuda nil, wildebeest, zebra, gajah, jerapah, dan lainnya juga menjalin hubungan timbal balik dengan burung ini. Dalam hubungan ini, burung oxpecker mendapatkan keuntungan berupa kutu yang menjadi makanan mereka. Sementara kerbau dan hewan besar lainnya mendapat keuntungan dengan berkurangnya parasit yang menyebabkan gatal dan infeksi di kulitnya. Buaya dan burung plover. Sebenarnya, buaya cukup rakus dan tidak pandang bulu saat berburu mangsa. Bukan hanya hewan besar yang dimangsa oleh buaya, ikan dan hewan kecil juga jadi makanan mereka. Bahkan, burung-burung kecil juga kadang dimangsa buaya. Tapi ada satu burung yang sepertinya dicoret dari daftar menu buaya. Namanya adalah burung plover. Buaya memiliki masalah dengan sisa makanan yang tertinggal di sela giginya. Jika dibiarkan, sisa makanan itu bisa menyebabkan infeksi di dalam mulut hingga menimbulkan masalah kesehatan.
buaya tidak bisa menyingkirkan sisa daging di sela giginya. Untungnya ada burung plover. Buaya akan membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka berdiam diri dengan posisi itu dalam waktu yang cukup lama. Tanpa takut dimangsa, burung kecil itu akan mendekati mulut buaya. Sebagian bahkan masuk ke dalam mulut buaya. Mereka akan memakan sisa daging pada mulut buaya. Dalam hubungan ini, buaya mendapatkan keuntungan karena sisa makanan yang mengganjal akhirnya bisa lenyap. Sementara burung plover mendapat keuntungan berupa makanan gratis dari mulut buaya. Anemon laut dan ikan badut. Anemon laut adalah hewan yang mirip tumbuhan. Mereka hidup menempel di dasar laut dan tidak melakukan pergerakan yang jelas. Anemon laut seakan tidak terpisahkan dengan ikan badut. Di mana ada anemon laut, di situ ada ikan badut. Kedua hewan ini memiliki ketergantungan yang saling menguntungkan. Ikan badut menggunakan anemon sebagai tempat berlindung dari pemangsa. Mereka akan bersembunyi di dalam anemon saat ada pemangsa. Anemon laut juga membantu ikan badut karena memiliki sengatan yang membuat hewan lain jera. Sementara ikan badut kebal dengan sengatan anemon sehingga mereka aman meski tersengat. Sedangkan anemon laut mendapatkan keuntungan dari ikan badut yang ada di sisinya. Kotoran ikan badut menjadi makanan bagi anemon laut. Ikan badut juga melindungi anemon dari hewan yang hendak memakannya. Kedua hewan ini punya hubungan yang saling menguntungkan dan keduanya seakan tidak terpisahkan. Ikan hiu dan ikan cleaner whales. Sebelumnya, admin pikir ikan hiu dan ikan remora punya hubungan yang saling menguntungkan. Tapi setelah admin belajari, hubungan keduanya lebih condong kepada simbiosis komensalisme. Ikan remora mendapatkan sisa makanan dari potongan makanan ikan hiu. Mereka juga menumpang gratis di tubuh ikan hiu. Sementara ikan remora tidak memberikan keuntungan yang besar untuk ikan hiu. Meski mereka juga tidak menjadi parasit yang mengganggu. Namun ada satu ikan yang punya hubungan saling menguntungkan dengan ikan hiu. Namanya adalah ikan cleaner whales atau labroids. Ikan kecil ini hidup di terumbu karang. Ikan hiu biasanya mengunjungi habitat ikan ini. Mereka akan membuka mulutnya lebar-lebar. Ikan pembersih itu akan melakukan tugasnya dengan masuk ke dalam mulut ikan hiu. Tanpa perlu takut dimakan, ikan pembersih mengambil parasit yang mengganggu ikan hiu. Setelah selesai, ikan hiu meninggalkan tempat itu dan akan kembali lagi ketika ada parasit pengganggu di dalam mulutnya. Dalam hubungan ini, ikan hiu mendapatkan keuntungan karena parasit pengganggu di mulutnya lenyap, sementara ikan cleaner whales mendapatkan makanan gratis berupa parasit yang ada di mulut ikan hiu. Zebra dan wildebeest. Zebra dan wildebeest sering terlihat berkumpul bersama dalam satu tempat. Tidak ada persaingan di antara keduanya, sehingga mereka bisa berteman. Jenis makanan keduanya juga cukup berbeda. Zebra menyukai rumput yang panjang, sementara wildebeest menyukai rumput yang pendek. Selain hubungan pertemanan alami, ternyata kedua hewan ini juga punya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Zebra punya penglihatan yang lebih baik, dan wildebeest punya pendengaran yang lebih baik. Keduanya saling memperingatkan saat ada pemangsa yang mendekat. Kedua hewan ini juga tentunya lebih aman saat berada dalam koloni yang besar. Udang dan ikan. Udang kecil ini adalah udang pembersih. Mereka punya hubungan yang baik dengan beberapa jenis ikan dan penghuni laut lainnya. Udang pembersih akan membersihkan parasit yang ada pada tubuh ikan. Mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik. Bukan hanya dengan ikan, belut laut dan hewan penghuni laut lainnya juga membutuhkan servis dari udang kecil ini. Udang pembersih mendapatkan makanan berupa parasit yang ada pada tubuh ikan. Sementara para ikan mendapatkan keuntungan dengan hilangnya parasit pengganggu di tubuhnya.
Itulah beberapa contoh simbiosis mutualisme yang terjadi pada binatang. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Jika kamu punya contoh simbiosis mutualisme lain dalam dunia binatang, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.